Kabar penangkapan Taufik Hidayat tidak hanya disambut haru keluarga, tetapi juga YTR sendiri yang saat ini masih menjalani proses pemulihan. Korban dan keluarganya sangat berharap pelaku Taufik Hidayat bisa dihukum seberat-beratnya. Penangkapan Taufik Hidayat oleh Polda Jawa Barat menjadi perkembangan penting dalam kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan yang menimpa YTR. Setelah bertahun-tahun terpisah dari keluarga dan ditemukan dalam kondisi memprihatinkan, YTR akhirnya bisa sedikit bernapas lega karena pria yang menyakitinya telah berhasil diamankan. Tim Berita Kriminal mencoba mencari fakta-fakta baru dalam kasus ini dengan mendatangi Rumah Sakit Hasan Sadikin, tempat korban YTR menjalani perawatan medis. Tim Berita Kriminal berhasil menjumpai Afif, kakak korban. Kabar penangkapan Taufik Hidayat tidak hanya disambut haru keluarga, tetapi juga YTR sendiri yang saat ini masih menjalani proses pemulihan. Menurut Afif, kakak korban, saat ini kondisi YTR sudah membaik. Namun kedua matanya masih tidak bisa melihat. Berbagai terapi dilakukan seperti terapi duduk hingga terapi jalan. Melihat kondisi adiknya yang sangat memprihatinkan, Afif dan keluarga besar sangat berharap pelaku Taufik Hidayat bisa dihukum seberat-beratnya. Sudah ditangkap dan harapan keluarga pelaku bisa dihukum seberat-beratnya. Bagaimana dia apa yang telah dapat menjaga saya gitu. Dan sangat besar juga harapan saya bisa mengambil matanya untuk adik saya bisa pergi. Memang sekarang kondisi korban Pak memang tidak bisa melihat atau seperti apa? Sekarang itu adik saya di kondisi mana bisa lihat. Dua-duanya. Nah, untuk kondisi saat ini kan ada informasi sudah membaik. Saya bisa Sekarang alhamdulillah baik. Sekarang pun udah ada terapi untuk Di balik semua amarah dan kesedihan keluarga korban, mereka terus berjuang untuk mendapatkan keadilan atas kasus yang menimpa orang terkasihnya yang selama ini mereka cari. Aib Sopandi, Berita 1, Bandung, Jawa Barat. Ya, sebelumnya Komandan, pelarian Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap kekasihnya yang berinisial YTR berakhir. Setelah sempat masuk daftar pencarian orang atau DPO, tersangka berhasil ditangkap tim penyidik Polda Jawa Barat di Kabupaten Bandung. Dan keterangan sejelas-jelasnya di kantor, kita menuju Polda Jawa Barat ya. Terima kasih. Berapa? Tim penyidik Polda Jawa Barat berhasil menangkap Taufik Hidayat di kawasan Geria Pesona, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung pada Selasa malam. Penangkapan dilakukan setelah petugas melacak keberadaan tersangka yang diduga bersembunyi di rumah seorang kerabat. Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Rudi Setiawan menyebut identitas pria yang ditangkap telah dipastikan sesuai dengan berkas perkara yang dimiliki penyidik. Sebelum ditangkap, tersangka sempat terdeteksi melakukan sejumlah aktivitas dan transaksi di wilayah Majalaya. Setibanya di Mapolda Jawa Barat, Taufik Hidayat menjalani pemeriksaan kesehatan dan tes urin sebelum ditempatkan di ruang tahanan. Hasil tes menunjukkan tersangka negatif menggunakan narkotika, namun tersangka mengakui telah mengkonsumsi minuman keras sebelum penangkapan. Penyidik hingga kini masih terus mendalami motif pelaku melakukan aksi kejamnya. Ya, kami masih dalami ya, dan sehingga kami saat ini belum bisa menyampaikan informasi lebih banyak lagi ya. Tapi yakinkan pada kami semuanya bahwa kami akan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan ini secara profesional, secara prosedural, dan pertanggungjawaban kami akan kami akuntabilitas ya terhadap proses penyidikan ini. Dan transparansi kepada teman-teman media akan kami terus lakukan berdasarkan keterangan saksi, korban, ya, dan juga pengantar R. Dan ketika sudah diantarkan di situ, yang bersangkutan akhirnya melarikan diri
dan salah satu dokter forensik yang menyampaikan kepada kita hasil visum et repertum tadi itu, yang dikatakan awalnya adalah sebagai kecelakaan. Dugaan dari dokter menyimpulkan bahwa ini adalah bentuk luka hasil kekerasan yang dalam waktu yang cukup lama. Kasus ini mencuat usai seorang wanita berinisial YTR berusia 29 tahun ditemukan dalam kondisi buta, lumpuh dan sulit bicara akibat luka berat. Hingga kini korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Korban diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun oleh kekasihnya Taufik Hidayat. Adik korban Syahrul Ulum mengungkapkan kakaknya pertama kali mengenal terduga pelaku Taufik Hidayat pada tahun 2023 silam dalam sebuah konser musik di kawasan Tritan Point, Bandung. Usai pertemuan itu, keduanya menjalin hubungan asmara. Taufik Hidayat bahkan sempat berkunjung ke rumah orang tua korban di kawasan Ranca Ekek. Namun, usai kunjungan itu, korban mendadak memutus komunikasi dengan keluarga. Berdasarkan keterangan keluarga, terduga pelaku diduga kerap berpindah-pindah tempat indekos, bahkan disebut berpindah sekitar setiap 3 bulan sekali. Pola mobilitas ini membuat keberadaan korban sulit dilacak. Di tengah upaya mencari keberadaan korban, keluarga mengaku sempat menerima pesan bernada ancaman setelah memviralkan pencarian korban di media sosial. Pengirim pesan meminta keluarga menghapus unggahan tersebut. Titik terang kasus muncul pada Juni 2026 setelah keluarga menerima pesan WhatsApp dari nomor tidak dikenal yang menginformasikan bahwa korban berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Saat ditemui keluarga, korban berada dalam kondisi memprihatinkan dengan sejumlah luka berat. Korban disebut kerap mendapat penyiksaan dan ancaman. Penelusuran lebih lanjut kemudian mengarah ke sebuah indekos di kawasan Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Lokasi tersebut kini didalami polisi karena diduga menjadi tempat korban mengalami penyekapan dan penganiayaan. Kasus ini menjadi sorotan banyak pihak lantaran pelaku tiba-tiba saja menghilang tanpa jejak. Sebelum ditemukan polisi, Gubernur Jawa Barat bahkan membuat sayembara akan menghadiahkan uang senilai 250 juta rupiah bagi siapa saja yang menemukan Taufik Hidayat. Tim Liputan Berita 1.